Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bahagia menjalani hari-hari. Sebelum kita mulai membahas topik utama kita kali ini, izinkan saya bertanya sedikit untuk membuka percakapan kita. Sahabat semua berasal dari kota mana saja? Usia saat ini berapa? Dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Saya ingin sekali sahabat bisa menuliskannya di kolom komentar, karena setiap cerita sahabat akan menjadi penyemangat bagi kita semua yang ada di komunitas ini. Sebagai dokter sekaligus sahabat kesehatan Anda, saya juga selalu mendoakan semoga sahabat semua diberi umur panjang, kesehatan yang terus terjaga, pikiran yang tenang, serta kebahagiaan bersama keluarga. Untuk yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, baik itu dari penyakit ringan seperti batuk, masuk angin, ataupun kondisi kronis seperti asam urat, kolesterol, dan tekanan darah tinggi, semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan bagi sahabat yang saat ini dalam kondisi sehat, semoga kesehatan itu terus bertahan dan semakin baik dari hari ke hari. Hari ini kita akan membahas satu rempah yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang masih sering kita temui di dapur, yaitu jahe. Ya, rempah beraroma hangat ini ternyata bukan hanya bermanfaat untuk menambah cita rasa masakan, tapi juga memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Banyak penelitian modern yang membuktikan bahwa jahe bukan sekadar bumbu tradisional, tapi juga obat alami yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan yang sering muncul di usia lanjut. Coba sahabat ingat, kapan terakhir kali menikmati wedang jahe hangat? Atau mungkin pernah minum air rebusan jahe dicampur madu saat masuk angin? Ternyata kebiasaan sederhana itu, tanpa kita sadari, menyimpan manfaat besar untuk tubuh. Bagi sebagian besar lansia, jahe bisa membantu meredakan nyeri sendi, menghangatkan tubuh saat cuaca dingin, hingga memperlancar pencernaan yang biasanya mulai melambat seiring bertambahnya usia. Namun sebelum kita masuk ke manfaatnya, saya ingin sahabat semua tahu bahwa jahe bukan sekadar obat orang tua zaman dulu. Dalam dunia medis modern, jahe telah diteliti secara ilmiah dan hasilnya mendukung penggunaannya sebagai salah satu herbal terbaik untuk menjaga kesehatan lansia. Banyak jurnal kedokteran menyebutkan jahe mengandung senyawa aktif yang mampu melawan peradangan, menurunkan kolesterol, bahkan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ini bukan sekadar mitos turun-temurun, tapi sudah ada bukti nyata. Mengapa saya memilih membahas jahe untuk sahabat di usia 60 tahun ke atas? Karena di usia ini, tubuh kita mulai mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, otot dan sendi mulai terasa kaku, tekanan darah cenderung naik turun, serta daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Banyak di antara kita yang mulai sering merasa cepat lelah, gampang masuk angin, atau mengalami nyeri lutut saat beraktivitas. Nah, jahe bisa menjadi salah satu solusi alami untuk membantu meringankan keluhan-keluhan ini tanpa efek samping yang berat jika dikonsumsi dengan cara dan takaran yang tepat. Bayangkan jika sahabat bisa menikmati minuman jahe hangat setiap pagi atau sore. Tubuh terasa lebih ringan, perut terasa nyaman, bahkan mood pun menjadi lebih baik. Jahe memberikan rasa hangat bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati terutama ketika dinikmati sambil bercengkerama dengan keluarga. Selain itu, jahe sangat mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan cara mengolahnya pun sederhana. Artinya, siapapun bisa mencoba tanpa harus khawatir akan biaya mahal atau proses rumit. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan bahwa meskipun jahe alami dan aman, tetap ada batasan penggunaannya. Setiap orang memiliki kondisi tubuh berbeda, apalagi bagi sahabat yang mungkin sedang menjalani pengobatan rutin, seperti obat pengencer darah, obat tekanan darah tinggi, atau obat diabetes. Karena itu, penting untuk mengetahui cara mengonsumsinya dengan benar agar manfaatnya maksimal tanpa menimbulkan masalah baru. Itulah mengapa di video ini kita akan membahasnya secara lengkap, mulai dari kandungan jahe, manfaat kesehatan, cara konsumsi yang aman, hingga pandangan dokter dan pengalaman nyata para lansia yang sudah merasakan khasiatnya. Saya ingin video ini bukan hanya menjadi informasi sepihak, tetapi juga tempat berbagi pengalaman. Jadi, kalau sahabat punya cerita tentang bagaimana jahe membantu kesehatan Anda, silakan tulis di komentar. Siapa tahu cerita sahabat bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk mencoba. Semakin kita berbagi, semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Topik ini juga saya pilih karena seringkali saya bertemu pasien lansia yang mengeluh tentang masalah pencernaan, sendi, atau sering merasa cepat masuk angin. Saat saya tanya apakah mereka pernah mencoba jahe, sebagian menjawab iya tapi tidak rutin, sebagian lagi malah belum pernah sama sekali.
Padahal kalau dikonsumsi rutin dengan cara yang benar, manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Saya ingin sahabat semua tidak ketinggalan informasi ini, karena menjaga kesehatan itu lebih baik dilakukan sejak dini daripada menunggu sakit datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas rahasia jahe mulai dari kandungan uniknya, cara kerjanya di dalam tubuh lansia, hingga panduan praktis untuk mengolahnya menjadi minuman atau campuran makanan sehari-hari. Jangan khawatir. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu rumit, tapi tetap akurat berdasarkan pandangan medis. Tujuan saya sederhana, agar sahabat bisa langsung mempraktikkan di rumah tanpa kebingungan. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjut ke pembahasan kandungan jahe di bab berikutnya, saya ingin mengajak sahabat untuk menyiapkan catatan kecil atau bahkan secangkir jahe hangat sekarang. Karena informasi yang akan kita bahas bukan hanya teori, tetapi juga bisa langsung sahabat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Mari kita lanjut ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang kandungan jahe yang membuatnya begitu istimewa bagi kesehatan lansia. Bab 2. Kandungan aktif dalam jahe dan penjelasan ilmiahnya. Setelah kita menyapa dan berbincang hangat di awal tadi, kini saatnya kita masuk ke inti pertama pembahasan. Apa saja kandungan yang membuat jahe begitu bermanfaat untuk kesehatan, khususnya bagi sahabat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas? Memahami kandungan ini penting karena dari sinilah kita bisa mengetahui alasan ilmiah mengapa jahe kerap digunakan dalam pengobatan tradisional dan bahkan didukung oleh penelitian medis modern. 1. Gingerol, senyawa andalan antiinflamasi. Jahe memiliki senyawa utama bernama gingerol, yang bertanggung jawab atas rasa pedas dan hangat yang khas. Gingerol ini bekerja sebagai antiinflamasi alami, artinya mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Bagi sahabat lansia, peradangan seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai keluhan seperti nyeri sendi, kaku otot, hingga pembengkakan pada lutut. Dengan rutin mengonsumsi jahe, kadar peradangan dapat ditekan sehingga rasa sakit berkurang secara bertahap. Selain antiinflamasi, gingerol juga bersifat antioksidan. Antioksidan adalah zat yang melawan radikal bebas penyebab penuaan sel dan berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung atau kanker. Di usia 60 tahun, tubuh kita memproduksi lebih sedikit antioksidan alami, sehingga asupan dari luar, termasuk dari jahe, menjadi sangat penting. 2. Shogaol dan zingeron, penghangat dan pelancar pencernaan. Selain gingerol, jahe juga mengandung senyawa shogaol dan zingeron. Keduanya terbentuk saat jahe dipanaskan atau dikeringkan. Shogaol dikenal memiliki efek lebih kuat dalam menghangatkan tubuh dan sangat bermanfaat untuk sahabat yang sering merasa dingin, terutama di pagi atau malam hari. Zingeron sendiri membantu menenangkan lambung dan mengurangi rasa mual. Bagi lansia, masalah pencernaan seperti perut kembung, mual, atau sulit buang air besar sering muncul karena metabolisme yang melambat. Dengan adanya zingeron, jahe mampu membantu memperlancar proses pencernaan sekaligus memberikan rasa nyaman di perut. 3. Minyak atsiri, aroma khas yang menenangkan. Jahe juga kaya akan minyak atsiri. Minyak atsiri ini tidak hanya memberikan aroma khas yang menenangkan, tetapi juga memiliki efek terapeutik. Inhalasi uap jahe atau minyak atsiri jahe sering digunakan untuk meredakan stres, memperbaiki mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Hal ini sangat bermanfaat bagi sahabat lansia yang sering mengalami kesulitan tidur atau mudah cemas. 4. Vitamin dan mineral pendukung. Meskipun bukan sumber utama vitamin, jahe tetap mengandung beberapa nutrisi penting seperti vitamin C, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin B6, mendukung fungsi saraf dan metabolisme energi. Magnesium, membantu relaksasi otot dan menjaga kesehatan jantung. Kalium, penting untuk keseimbangan tekanan darah. Kombinasi vitamin dan mineral ini menjadikan jahe bukan sekadar rempah, tetapi juga tambahan nutrisi bagi sahabat yang sering kesulitan memenuhi kebutuhan harian dari makanan saja. 5. Efek sinergis kandungan jahe. Yang menarik, semua kandungan ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung. Gingerol mengurangi peradangan, shogaol menghangatkan tubuh, zingeron menenangkan pencernaan, sementara minyak atsiri memberi efek relaksasi. Inilah alasan mengapa jahe terasa lengkap dalam memberikan manfaat. Satu bahan, banyak efek positif sekaligus. 6. Apa kata penelitian medis modern? Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap manfaat kandungan jahe. Misalnya, sebuah studi di jurnal artritis reumatis menemukan bahwa ekstrak jahe dapat mengurangi nyeri osteoartritis hingga 40% pada lansia yang mengonsumsinya selama 6 minggu.
Penelitian lain di Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi rutin jahe dapat menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Studi klinis juga menunjukkan bahwa jahe dapat mempercepat pengosongan lambung, sehingga mengurangi rasa mual dan kembung yang sering dirasakan lansia setelah makan. Hasil-hasil penelitian ini memperkuat keyakinan bahwa jahe bukan sekadar ramuan nenek moyang, melainkan juga diakui manfaatnya dalam dunia medis modern. 7. Mengapa penting untuk lansia 60 tahun? Di usia 60 tahun, tubuh kita mengalami berbagai perubahan biologis. Penurunan metabolisme membuat energi cepat habis. Sendi lebih rentan nyeri karena cairan pelumas berkurang. Daya tahan tubuh melemah, sehingga lebih mudah terserang flu atau infeksi. Pencernaan melambat, menyebabkan sering kembung atau sembelit. Kandungan jahe menjawab banyak masalah ini, menghangatkan tubuh, memperbaiki pencernaan, mengurangi radang, dan meningkatkan daya tahan. Inilah alasan mengapa jahe sangat direkomendasikan sebagai herbal harian untuk lansia. 8. Perbandingan jahe segar dan jahe kering. Sahabat mungkin bertanya, lebih baik mana antara jahe segar dan jahe kering? Jahe segar lebih tinggi kandungan gingerol, cocok untuk efek antiinflamasi. Jahe kering lebih tinggi kandungan shogaol, efek menghangatkan lebih kuat. Keduanya sama-sama baik, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sahabat. Jika ingin meredakan nyeri sendi, jahe segar bisa jadi pilihan. Jika ingin tubuh lebih hangat saat musim hujan, jahe kering bisa lebih efektif. 9. Potensi efek samping jika berlebihan. Walaupun alami, jahe tetap harus dikonsumsi bijak. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan rasa panas di lambung atau mulas, gangguan pada orang yang mengonsumsi obat pengencer darah, iritasi mulut jika dikonsumsi mentah terlalu banyak. Oleh karena itu, takaran yang disarankan untuk lansia adalah sekitar 2-4 gram jahe segar per hari, atau setara 1-2 potong kecil jahe ukuran jari telunjuk. Jika bentuknya bubuk, sekitar 1/2 sendok teh per hari sudah cukup. Sekarang sahabat sudah tahu kandungan utama jahe dan alasan ilmiahnya. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih detail manfaat jahe untuk kesehatan lansia, seperti bagaimana ia membantu mengurangi nyeri sendi, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan memahami manfaat ini, sahabat akan lebih termotivasi untuk memasukkan jahe ke dalam rutinitas sehari-hari. Bab 3. Manfaat jahe untuk kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan jahe yang begitu kaya dan lengkap, sekarang saatnya kita mengupas manfaat jahe secara mendalam bagi kesehatan, khususnya untuk sahabat yang berusia 60 tahun ke atas. Manfaat ini bukan hanya sekadar cerita turun-temurun, melainkan sudah banyak dibuktikan melalui penelitian medis. Jahe bukan hanya membuat tubuh terasa hangat, tapi juga membantu memperbaiki berbagai fungsi tubuh yang sering menurun seiring bertambahnya usia. Mari kita bahas satu persatu manfaat utamanya, agar sahabat semakin yakin menjadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. 1. Meredakan nyeri sendi dan otot. Masalah sendi adalah keluhan yang paling umum dialami lansia. Rasa nyeri di lutut, pinggang, atau tangan sering membuat aktivitas sehari-hari terganggu, bahkan sekadar berjalan atau naik tangga pun terasa berat. Kandungan gingerol dalam jahe bekerja sebagai antiinflamasi alami yang dapat mengurangi pembengkakan dan nyeri pada persendian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin jahe selama 3-6 minggu mampu menurunkan rasa sakit hingga 25-40 pada penderita osteoartritis. Hal ini sangat membantu lansia yang ingin tetap aktif tanpa terlalu bergantung pada obat kimia. Jahe juga membantu mengurangi kekakuan otot setelah bangun tidur atau setelah aktivitas fisik ringan. 2. Menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Di usia lanjut, risiko penyakit jantung dan stroke meningkat karena kadar kolesterol cenderung naik. Jahe terbukti membantu menurunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol HDL, kolesterol baik. Efek ini membuat aliran darah menjadi lebih lancar, sehingga tekanan darah lebih stabil dan risiko penyumbatan pembuluh darah berkurang. Jahe juga memiliki efek antiplatelet ringan, yaitu membantu mencegah penggumpalan darah. Namun, untuk sahabat yang sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jahe secara rutin agar dosisnya aman. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Penuaan membuat sistem imun tubuh melemah, sehingga lansia lebih mudah terkena flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Jahe kaya akan antioksidan dan vitamin C yang membantu memperkuat daya tahan tubuh.
Rasa hangatnya juga membantu tubuh melawan gejala masuk angin dan memberikan kenyamanan saat cuaca dingin. Bagi sahabat yang sering merasa cepat lelah, jahe dapat menjadi penyemangat alami. Minum air jahe hangat di pagi hari bisa membantu mengaktifkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih segar. 4. Memperlancar pencernaan dan mengatasi mual. Masalah pencernaan seperti kembung, mual, dan sembelit sering dialami lansia karena produksi enzim pencernaan yang menurun. Senyawa zingeron dalam jahe membantu menenangkan lambung, mempercepat pengosongan lambung, dan mengurangi gas berlebih di perut. Jahe juga dikenal efektif mengurangi rasa mual, baik akibat mabuk perjalanan maupun efek samping obat tertentu. Minum teh jahe hangat setelah makan dapat membantu sahabat merasa lebih nyaman dan tidak mudah begah. 5. Mengontrol gula darah. Bagi lansia yang memiliki risiko diabetes atau sudah mengidap diabetes tipe 2, jahe dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe bubuk sekitar 2 gram per hari selama beberapa minggu dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menjaga kadar gula tetap stabil. Namun, manfaat ini tetap harus diimbangi dengan pola makan sehat dan pemeriksaan gula darah rutin. Jahe bukan pengganti obat diabetes, tetapi bisa menjadi pendukung alami untuk mengontrol kadar gula. 6. Mengurangi risiko penyakit degeneratif. Antioksidan dalam jahe membantu melawan radikal bebas, yaitu penyebab utama kerusakan sel dan penuaan dini. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, risiko penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit hati, dan gangguan saraf dapat ditekan. Studi juga menyebutkan bahwa jahe memiliki sifat neuroprotektif, yang berarti dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Hal ini berpotensi membantu mengurangi risiko penyakit seperti Alzheimer atau demensia yang sering terjadi di usia lanjut. 7. Menjaga berat badan ideal. Banyak lansia yang mengalami perubahan berat badan, baik naik karena metabolisme melambat atau turun drastis karena nafsu makan berkurang. Jahe dapat membantu menyeimbangkan berat badan karena efeknya yang memperlancar pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Minuman jahe tanpa gula bisa menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis yang berisiko meningkatkan gula darah. 8. Meningkatkan sirkulasi darah. Efek hangat dari jahe bukan hanya terasa di lidah, tetapi juga di seluruh tubuh. Jahe membantu melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Ini penting untuk lansia yang sering merasa dingin di tangan dan kaki atau mengalami kesemutan karena aliran darah kurang lancar. Sirkulasi darah yang baik juga membantu menjaga fungsi otak dan organ vital lainnya tetap optimal, sehingga lansia merasa lebih bertenaga dan segar sepanjang hari. 9. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Minyak atsiri dalam jahe memiliki efek aromaterapi yang menenangkan. Menghirup aroma jahe saat menyeduhnya atau menikmati wedang jahe dapat membantu menurunkan ketegangan pikiran. Banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur karena stres ringan atau rasa cemas. Minum jahe hangat sebelum tidur dapat membantu tidur lebih nyenyak. 10. Kombinasi manfaat. Hangat di tubuh, nyaman di hati. Semua manfaat ini bekerja saling melengkapi. Misalnya, ketika peradangan berkurang, nyeri sendi mereda. Saat pencernaan lancar, tubuh lebih nyaman. Ketika sirkulasi darah baik, energi pun meningkat. Inilah mengapa jahe disebut sebagai herbal serbaguna untuk lansia. Satu bahan, banyak manfaat sekaligus. Mengapa penting dikonsumsi rutin? Sahabat perlu tahu bahwa manfaat jahe tidak muncul seketika. Ini bukan obat instan yang langsung menyembuhkan dalam sekali minum. Manfaatnya terasa ketika dikonsumsi secara rutin dan konsisten. Sama seperti pola hidup sehat lainnya, hasil terbaik datang dari kebiasaan yang berkelanjutan. Dengan menjadikan jahe sebagai bagian dari pola makan sehari-hari, sahabat tidak hanya mendapatkan manfaat jangka pendek seperti tubuh hangat atau mual berkurang, tetapi juga perlindungan jangka panjang terhadap berbagai penyakit kronis yang umum di usia lanjut. Kita sudah mengetahui betapa lengkapnya manfaat jahe untuk tubuh lansia. Namun, bagaimana cara mengonsumsinya agar aman dan manfaatnya maksimal? Di bab berikutnya, kita akan membahas cara penyajian jahe, dosis yang tepat untuk usia 60 tahun, hingga kombinasi sederhana yang bisa sahabat coba di rumah. Jangan khawatir, semua akan dijelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dipraktikkan. Bab 4. Cara konsumsi jahe yang aman dan efektif untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui manfaat luar biasa jahe bagi tubuh, sekarang muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar supaya manfaatnya maksimal dan tetap aman untuk kesehatan lansia? Pertanyaan ini wajar sekali, karena meskipun jahe adalah herbal alami,
Cara penyajiannya yang keliru atau dosis yang berlebihan bisa menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Di bab ini kita akan membahas tuntas mulai dari bentuk jahe yang bisa digunakan, cara penyajiannya, takaran aman untuk lansia, kombinasi yang bisa meningkatkan khasiat, hingga tips menghindari efek samping. Dengan panduan ini, sahabat dapat langsung mempraktikannya di rumah tanpa rasa khawatir. 1. Memilih jahe yang tepat. Segar atau bubuk? Jahe tersedia dalam berbagai bentuk, segar, kering, bubuk, hingga ekstra kapsul. Masing-masing punya keunggulan dan kegunaan tersendiri. Jahe segar cocok untuk minuman hangat sehari-hari. Kandungan gingerolnya tinggi dan rasanya lebih lembut. Pilih jahe yang kulitnya mulus, tidak keriput, dan aromanya tajam. Jahe kering atau bubuk jahe lebih praktis dan punya rasa lebih kuat karena kandungan sugarolnya lebih banyak. Cocok untuk campuran teh atau masakan. Ekstra kapsul jahe biasanya digunakan untuk terapi medis tertentu, namun penggunaannya sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Untuk sahabat lansia, jahe segar seringkali lebih aman karena kadar senyawanya lebih ringan dan mudah diatur dosisnya. 2 cara mengolah jahe untuk minuman sehari-hari. Minuman berbahan dasar jahe bisa dibuat dengan berbagai cara sederhana. Beberapa metode yang bisa sahabat coba. A. Rebusan jahe. Wedang jahe tradisional. Ambil 2-3 ruas jahe segar, sekitar 4 gram, cuci bersih, lalu memarkan. Rebus dalam 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Saring, lalu minum selagi hangat. Bisa ditambah madu sedikit untuk rasa manis alami. B. Seduhan jahe cepat. Iris tipis jahe segar. Masukkan ke dalam gelas, seduh dengan air panas mendidih. Diamkan 5-10 menit, lalu minum hangat. Cara ini praktis tanpa perlu merebus lama. C. Jahe campur madu dan lemon. Rebus jahe seperti cara pertama. Setelah agak hangat, tambahkan 1 sendok teh madu murni dan sedikit perasan lemon. Ramuan ini baik untuk daya tahan tubuh dan menenangkan tenggorokan. D. Jahe susu hangat. Untuk yang toleran susu, campur rebusan jahe dengan sedikit susu rendah lemak. Cocok untuk malam hari karena memberi rasa kenyang dan nyaman di perut. 3. Dosis aman untuk lansia. Meski jahe aman, dosis tetap harus diperhatikan. Untuk lansia usia 60 tahun ke atas, takaran yang direkomendasikan. Jahe segar, 2-4 gram per hari, sekitar 1-2 ruas kecil ukuran jari. Jahe bubuk, 1/2 sendok teh per hari. Rebusan, 1-2 gelas per hari sudah cukup untuk menjaga kesehatan. Lebih dari itu bisa memicu rasa panas di lambung, apalagi jika diminum saat perut kosong. Jika sahabat baru pertama kali mencoba, mulailah dengan porsi kecil, lalu tingkatkan perlahan jika tidak ada keluhan. 4. Kombinasi jahe dengan bahan lain yang aman. Jahe dapat dikombinasikan dengan bahan alami lain untuk meningkatkan manfaatnya. Jahe, madu, meningkatkan daya tahan tubuh dan menenangkan tenggorokan. Jahe lemon, kaya vitamin C, baik untuk flu dan batuk. Jahe kunyit, kombinasi antiinflamasi, cocok untuk nyeri sendi. Jahe serai, serai meningkatkan aroma dan membantu detoksifikasi tubuh. Hindari menambahkan terlalu banyak gula karena justru akan mengurangi manfaatnya, terutama bagi lansia dengan diabetes atau kolesterol tinggi. 5. Kapan waktu terbaik mengonsumsi jahe? Waktu minum jahe juga mempengaruhi efeknya. Pagi hari, membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan pencernaan setelah bangun tidur. Sore atau malam, cocok untuk relaksasi, mengurangi pegal, dan membantu tidur lebih nyenyak. Jika sahabat punya masalah lambung, sebaiknya minum jahe setelah makan, bukan saat perut kosong. 6. Tips menghindari efek samping. Meski alami, jahe tetap bisa menyebabkan efek samping jika tidak digunakan bijak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi terlalu banyak karena dapat memicu panas di perut atau diare. Untuk sahabat yang minum obat pengencer darah atau obat jantung, konsultasikan dulu dengan dokter karena jahe bisa mempengaruhi kerja obat tersebut. Jika ada riwayat alergi terhadap rempah, coba dalam jumlah sedikit dulu untuk melihat reaksinya. Hindari konsumsi jahe terlalu pedas atau terlalu pekat jika sahabat memiliki mak kronis. 7. Cara menyimpan jahe agar tahan lama. Jahe segar, simpan di kulkas dalam wadah tertutup supaya tetap segar hingga 2-3 minggu. Jahe kering, simpan di tempat kering dan kedap udara, bisa tahan hingga beberapa bulan. Bubuk jahe, pastikan wadah selalu tertutup rapat agar tidak kehilangan aroma dan khasiatnya.
Menyimpan dengan cara yang benar akan membuat sahabat selalu punya stok jahe segar tanpa takut cepat busuk. 8 jahe dalam masakan sehari-hari. Selain dibuat minuman, jahe juga bisa ditambahkan ke masakan. Sup ayam jahe, cocok untuk menghangatkan tubuh. Tumisan sayur dengan parutan jahe untuk aroma segar. Campuran bumbu ikan atau daging agar tidak amis sekaligus menambah manfaat kesehatan. Penggunaan jahe dalam masakan membuat sahabat mendapat manfaat tanpa merasa bosan, karena rasanya berpadu dengan menu sehari-hari. 9. Perlukah konsumsi jahe setiap hari? Jawabannya, boleh, asalkan dalam takaran wajar. Konsumsi rutin akan memberikan manfaat jangka panjang, seperti sendi lebih ringan, daya tahan tubuh lebih kuat, dan pencernaan lebih lancar. Namun, jika sahabat merasa perut panas atau mual setelah minum jahe, hentikan dulu dan kurangi dosisnya. Sekarang sahabat sudah tahu cara aman mengonsumsi jahe dan bagaimana mengolahnya menjadi minuman maupun campuran masakan. Tapi, apa kata dokter mengenai kebiasaan ini? Apakah benar manfaatnya terbukti di dunia medis? Dan bagaimana pengalaman lansia lain yang sudah rutin meminumnya? Semua itu akan kita bahas di bab selanjutnya. Bab 5. Pandangan dokter dan testimoni lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan jahe, manfaatnya, dan cara konsumsi yang aman, sekarang kita sampai pada bagian yang sering membuat kita lebih yakin. Apa kata dokter tentang penggunaan jahe untuk kesehatan lansia? Dan lebih penting lagi, bagaimana pengalaman nyata para lansia yang sudah rutin mengonsumsi jahe dalam kehidupan sehari-hari mereka? Menggabungkan pandangan medis dan cerita nyata ini penting, karena keduanya saling melengkapi. Pandangan dokter memberi kita dasar ilmiah dan keamanan, sedangkan testimoni lansia memberi bukti kehidupan nyata bahwa manfaat jahe memang bisa dirasakan. 1. Pandangan dokter. Jahe sebagai herbal pendukung kesehatan lansia. Dalam dunia medis modern, jahe tidak lagi dipandang hanya sebagai bumbu dapur. Banyak dokter, terutama yang memahami pengobatan komplementer, menyarankan jahe sebagai herbal pendukung untuk mengatasi beberapa keluhan yang umum di usia lanjut. Jahe untuk sendi dan nyeri otot. Dokter spesialis geriatri, dokter yang menangani kesehatan lansia, sering menjelaskan bahwa peradangan sendi seperti osteoartritis adalah masalah utama pada usia lanjut. Menurut Dr. Rahmawati, SPPD GER, jahe memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi rasa nyeri dan kaku pada sendi. Konsumsi jahe secara rutin, baik dalam bentuk rebusan atau campuran masakan, dapat membantu pasien mengurangi rasa sakit tanpa bergantung sepenuhnya pada obat anti nyeri kimia, ujarnya. Jahe untuk pencernaan dan mual. Jahe juga banyak direkomendasikan oleh dokter spesialis penyakit untuk mengatasi masalah pencernaan. Zingeron dan shogaol dalam jahe membantu meredakan mual, mengurangi gas berlebih, serta memperbaiki nafsu makan lansia yang sering menurun. Pasien yang sulit makan biasanya saya sarankan minum seduhan jahe hangat sebelum makan, karena bisa merangsang rasa lapar, kata Dr. Budi Santosa, SPPD. Jahe untuk kolesterol dan kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dokter jantung pun mulai mengakui manfaat ini, meskipun mereka menegaskan jahe bukan pengganti obat kolesterol, melainkan pendukung gaya hidup sehat. Pasien yang rutin konsumsi jahe, terutama dipadukan dengan pola makan rendah lemak dan olahraga ringan, hasil kolesterolnya cenderung lebih stabil, ungkap Dr. Indra Setiawan, SPJP. Jahe dan sistem imun. Jahe juga dikenal sebagai imunomodulator alami, yaitu mampu membantu menyeimbangkan sistem imun. Di usia lanjut, di mana daya tahan tubuh cenderung menurun, jahe dapat menjadi perlindungan tambahan agar tidak mudah terkena flu atau masuk angin. Dokter umum sering merekomendasikan minuman jahe hangat sebagai pendamping, terutama saat musim hujan atau ketika kondisi tubuh terasa kurang fit. 2 cara dokter menyarankan konsumsi jahe. Dokter umumnya menyarankan konsumsi jahe 2-4 gram per hari untuk lansia, yang setara dengan 1 hingga 2 ruas jahe segar. Mereka lebih merekomendasikan jahe dalam bentuk alami, rebusan atau seduhan, dibanding suplemen kapsul, karena bentuk alami lebih mudah disesuaikan dosisnya dan lebih aman untuk lambung. Dokter juga mengingatkan untuk tidak menambahkan terlalu banyak gula pada minuman jahe, terutama bagi lansia dengan diabetes atau kolesterol tinggi. Alternatifnya, gunakan madu dalam jumlah sedikit untuk rasa manis yang lebih sehat. 3. Testimoni lansia. Bukti nyata di kehidupan sehari-hari. Selain pandangan dokter, cerita nyata dari lansia yang sudah rutin mengonsumsi jahe memberikan gambaran betapa bermanfaatnya rempah ini.
Berikut beberapa kisah yang sering saya temui dalam praktik dan komunitas lansia sehat. Testimoni 1, nyeri lutut berkurang drastis. Ibu Siti, 64 tahun, sering mengeluh nyeri lutut karena osteoartritis. Sebelumnya beliau rutin minum obat pereda nyeri, tetapi takut efek sampingnya. Setelah mencoba minum rebusan jahe dan madu setiap pagi selama 3 bulan, beliau merasakan lututnya tidak terlalu kaku dan lebih nyaman untuk berjalan. Sekarang Ibu Siti masih minum rebusan jahe, tapi sudah jarang sekali mengonsumsi obat kimia karena nyeri jauh berkurang. Testimoni 2, pencernaan lebih lancar. Pak Joko, 62 tahun, mengalami masalah kembung dan mual hampir setiap selesai makan. Ia mencoba seduhan jahe tipis tanpa gula sebelum makan utama. Hasilnya, dalam beberapa minggu, rasa kembung berkurang dan nafsu makan kembali meningkat. Beliau bahkan merasa tubuh lebih segar dan tidak mudah lelah. Testimoni 3. Daya tahan tubuh meningkat. Ibu Wati, 68 tahun, sering masuk angin setiap kali cuaca dingin. Sejak rutin minum wedang jahe dengan sedikit lemon sebelum tidur, beliau jarang sekali flu. Tidur saya jadi nyenyak, badan juga enak sekali pas bangun pagi, katanya dengan semangat saat bercerita dalam kelompok senam lansia. Testimoni 4. Kolesterol lebih terkontrol. Pak Rahman, 65 tahun, yang memiliki kolesterol tinggi, menceritakan bahwa setelah menambahkan jahe ke menu harian, campuran dalam sup dan tumisan, hasil pemeriksaan kolesterolnya menunjukkan penurunan signifikan setelah 3 bulan. Tentunya beliau juga mengimbangi dengan diet sehat dan olahraga ringan, tetapi peran jahe jelas terasa. 4 faktor yang membuat manfaat terasa maksimal. Dari cerita-cerita tersebut, ada beberapa pola yang bisa kita ambil. Konsistensi. Lansia yang merasakan manfaat biasanya rutin mengonsumsi jahe setiap hari, bukan hanya sesekali. Takaran tepat. Mereka tidak minum berlebihan. Cukup 1-2 gelas per hari sesuai saran dokter. Kombinasi pola hidup sehat. Hasil lebih terasa jika dibarengi dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, dan cukup istirahat. Pemilihan bahan segar. Jahe segar yang dipilih dan diolah dengan benar memberikan hasil terbaik. 5 catatan penting dari dokter. Dokter selalu menekankan bahwa jahe bukan pengganti obat dokter, terutama untuk penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Jahe berfungsi sebagai pendukung alami yang membantu mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Karena itu, tetap penting untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengikuti saran medis, sambil menjadikan jahe bagian dari gaya hidup sehat. Setelah kita mendengar pandangan medis dan kisah nyata dari para lansia, tentu sahabat semakin yakin dengan manfaat jahe. Namun, sebelum menjadikannya kebiasaan sehari-hari, ada baiknya kita mengulas kembali kesimpulan dan merangkum poin-poin pentingnya. Di bab 6, kita akan menutup pembahasan dengan ringkasan manfaat, ajakan untuk memulai kebiasaan sehat, serta pesan motivasi agar sahabat tetap semangat menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas. Bab 6. Kesimpulan dan ajakan hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan cukup jauh membahas jahe mulai dari kandungannya, manfaatnya, cara konsumsi yang aman, hingga pandangan dokter dan pengalaman nyata lansia yang telah merasakan khasiatnya. Kini, di bab terakhir ini, kita akan merangkum seluruh pembahasan, sekaligus mengajak sahabat untuk mulai menerapkan kebiasaan sederhana namun berdampak besar, menjadikan jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. 1. Mengapa jahe layak dijadikan sahabat lansia? Jahe bukan sekadar rempah biasa. Ia adalah warisan alami yang telah digunakan turun-temurun dan kini terbukti secara ilmiah bermanfaat bagi kesehatan. Bagi sahabat yang berusia 60 tahun ke atas, jahe bisa menjadi teman setia untuk menghadapi tantangan tubuh yang mulai berubah. Sendi kaku, metabolisme melambat, daya tahan tubuh menurun, hingga masalah pencernaan. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin dan bijak, sahabat mendapatkan manfaat ganda, perbaikan jangka pendek, rasa hangat, pencernaan nyaman, nyeri berkurang, sekaligus perlindungan jangka panjang, menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga gula darah stabil, melawan radikal bebas penyebab penuaan. 2. Rangkuman manfaat utama jahe. Mari kita ingat kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas. Meredakan nyeri sendi dan otot berkat kandungan gingerol yang antiinflamasi. Menurunkan kolesterol dan mendukung kesehatan jantung melalui efek antioksidan dan pelancar sirkulasi darah. Meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang flu atau masuk angin. Melancarkan pencernaan dan mengurangi rasa mual maupun kembung. Mengontrol gula darah pada lansia dengan risiko diabetes. Menjaga sirkulasi darah agar tangan dan kaki tidak mudah dingin atau kesemutan.
menurunkan risiko penyakit degeneratif berkat efek antioksidan yang kuat, meningkatkan kualitas tidur dan menenangkan pikiran melalui aroma dan rasa hangatnya. Semua manfaat ini bekerja bersinergi, menjadikan jahe sebagai herbal serbaguna yang cocok dikonsumsi setiap hari. 3. Pentingnya konsumsi yang aman dan tepat. Meskipun alami, jahe tetap harus digunakan dengan bijak. Takaran 2-4 gram jahe segar per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa menimbulkan rasa panas di lambung. Sahabat juga bisa mengombinasikannya dengan madu atau lemon untuk variasi rasa dan khasiat tambahan. Bagi sahabat yang memiliki kondisi khusus seperti mengonsumsi obat pengencer darah, hipertensi, atau diabetes, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menjadikan jahe kebiasaan harian. Ingat, jahe adalah pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. 4. Kunci keberhasilan, konsistensi dan gaya hidup sehat. Jahe akan bekerja optimal jika menjadi bagian dari pola hidup sehat secara menyeluruh. Artinya, tidak cukup hanya minum jahe sesekali, tetapi juga diimbangi dengan pola makan seimbang, kurangi gula, garam, dan lemak berlebih, olahraga ringan rutin, jalan pagi, senam lansia, atau peregangan sederhana, istirahat cukup, tidur berkualitas minimal 6-7 jam per malam, pemeriksaan kesehatan berkala, cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Kombinasi inilah yang akan membuat manfaat jahe terasa lebih nyata dan tahan lama. 5. Motivasi untuk sahabat lansia. Banyak lansia yang merasa bahwa di usia 60 tahun, tubuh sudah sulit diperbaiki. Padahal, penelitian membuktikan bahwa perubahan kecil sekalipun tetap berdampak besar. Menambahkan minuman jahe hangat setiap pagi, misalnya, bisa menjadi titik awal menuju tubuh yang lebih bugar. Bayangkan sahabat bisa bangun pagi tanpa nyeri lutut yang mengganggu, menikmati sarapan dengan pencernaan nyaman, dan menjalani hari dengan energi cukup untuk berkumpul bersama cucu. Semua itu bukan mustahil, asal dimulai dari langkah sederhana hari ini. 6. Cerita singkat yang menginspirasi. Salah satu pasien lansia yang saya kenal, Pak Hadi, 67 tahun, dulu sering merasa sendinya kaku dan cepat masuk angin. Ia skeptis saat pertama kali saya sarankan minum jahe rutin. Namun setelah 3 bulan, ia merasakan perubahan besar. Lututnya lebih ringan, jarang flu, bahkan tidurnya lebih nyenyak. Kini Pak Hadi tak pernah absen merebus jahe setiap pagi. Ia bilang, dulu saya pikir hidup sehat itu mahal, ternyata cukup dari dapur sendiri. Cerita sederhana seperti ini membuktikan bahwa perubahan positif bisa dimulai kapan saja, tanpa harus menunggu sakit parah datang. 7. Ajakan untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat, setelah mendengar semua penjelasan dan kisah nyata ini, mengapa tidak mencoba? Mulailah dengan langkah kecil. Sediakan beberapa ruas jahe segar di dapur, rebus setiap pagi atau sore, dan rasakan sendiri perbedaannya dalam beberapa minggu. Jangan lupa catat perubahan yang dirasakan, seperti berkurangnya nyeri sendi atau tidur yang lebih nyenyak. Bagi sahabat yang sudah rutin mengonsumsi jahe, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita sahabat bisa menjadi motivasi bagi lansia lain yang mungkin masih ragu. Kita belajar bersama, saling menguatkan, dan menjadi komunitas lansia sehat yang terus bertumbuh. Terima kasih sudah setia mengikuti pembahasan hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, memberi pencerahan, dan memotivasi sahabat untuk mulai memperhatikan kesehatan dengan cara sederhana namun efektif. Ingat, menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga yang kita cintai. Mari kita jadikan jahe sebagai bagian kecil dari perjalanan panjang menuju usia lanjut yang sehat, bugar, dan bahagia. Tetap semangat, sahabat channel Lansia Sehat. Kita bertemu lagi di video berikutnya dengan topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.